Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita masuk pada tugas akhir. Jadi untuk mata kuliah sistem basis data, di sini saya tidak mengadakan untuk ujian final, tapi saya alihkan di tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir ini masing-masing mahasiswa mengerjakan, jadi dia sifatnya tugas individu. Ya, jadi masing-masing mahasiswa nanti mengerjakan setiap tugas yang ada di sini. Oke, jadi di tugas akhir ini ya silakan dibaca nanti untuk eh, soalnya ya. Soalnya nanti ada di sini, nanti saya share untuk materinya. Jadi di sini saya jelaskan dulu di tugas akhir sistem basis data, yaitu pertama buatlah perancangan basis data dari suatu struk, nota, resi pembelanjaan barang atau nota transaksi lainnya. Jadi maksudnya di sini masing-masing dari kalian semua membuat suatu mencari suatu nota, struk pembelanjaan barang ya atau nota transaksi, terserah itu jenisnya pembelanjaan apa, terserah dari kalian masing-masing. Di sini jenis nota yang dipilih bebas dan tidak ada atau tidak boleh ada yang sama. Jadi tidak boleh ada yang sama dari setiap kalian. Boleh setiap jenisnya, jenis transaksinya terserah, tapi tidak boleh ada yang sama. Dan untuk jenis nota transaksinya juga itu jangan diambil dari internet ya. Jadi murni kalian yang melakukan transaksi. Oke. Jadi baik itu nota transaksi di Alfamart, Alfamidi atau Indomaret atau di mana saja yang mempunyai struk pembelanjaan itu bisa kalian gunakan. Nah, kemudian itu nanti yang kalian coba untuk merancang database-nya. Nah, kemudian di sini gunakan sampul pada tugas dengan mencantumkan nama dan NIM. Ya, di sini kemarin saya sudah berikan juga bahwasanya setiap tugasnya itu menggunakan sampul ya. Jadi di sampul itu wajib untuk melampirkan atau memberikan nama dan NIM-nya. File tugas format PDF maksimal 10 MB. Nah, melampirkan kartu ujian akhir semester atau kartu UAS-nya, dan bagi mahasiswa yang belum mendapatkan agar segera dapat melapor ke prodi. Oke, jadi di tugasnya nanti itu pada akhir laporannya itu semua wajib melampirkan kartu UAS-nya. Jadi cukup difoto saja, difoto nanti dilampirkan pada akhir laporannya. Kemudian batas pengumpulan tugas sampai pada tanggal 27 Januari 2021. Pukul tetap mengacu pada batas waktu ini. Jadi dimohon setelah pada penerimaan materi ini langsung pengerjaan agar waktu seefisien mungkin bisa dimanfaatkan. Ya, mengingat sudah masuk waktu ujian, jadi saya cukup memberikan tugas akhir kepada adik-adik semua. Ya, ini merupakan nilai pengganti final ya. Jadi masing-masing individu untuk mengerjakan, tapi tetap mengacu pada di sini ya. Tetap mengacu pada struk nota atau masing-masing resi pembelanjaan itu tidak boleh ada yang sama. Ya, ketika ada yang sama maka saya anggap itu batal ya. Batal dalam artian tidak ada nilai untuk ujian final atau tugas akhirnya. Nah, kemudian ketentuan untuk tugas akhir ini ya itu terdiri atas 5 poin, ada poin A, poin B, poin C, poin D, poin E. Nah, ketika jadi alurnya begini ya, ketika kalian sudah mendapatkan struk atau nota pembelanjaan ya, ketika sudah mendapatkan nota pembelanjaan itu lakukan dulu pada tahapan pertama yaitu normalisasi tabelnya. Ya, yang mana di normalisasi tabel saya sudah juga kasih referensi ya untuk di materinya juga kemarin. Nah, di sini saya perlihatkan juga untuk contohnya. Ya, di sini ada contoh nota pembelian belanja barang. Nah, jadi kalian buat dulu bentuk normalisasi, ya, bentuk normalisasi tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Untuk tahapan pertama itu biasanya digabungkan saja dulu keseluruhan ya. Dilihat di sini
Jadi dia masukkan saja dulu keseluruhan datanya, belum melakukan normalisasi. Untuk tahap normal pertama itu dinamakan unnormalized, ya, unnormalized atau tahapan bentuk tidak normal. Itu tahapan pertama. Nah, tahapan kedua baru dipecah, ya, baru dimasukkan semua datanya, dilengkapi semua datanya. Tahap normal ketiga, ya, tahap normal ketiga nanti itu baru dipecah-pecah ke dalam beberapa tabel. Nah, jadi ada tabel yang tidak normal dulu, ya. Di sini tahapan pertama ada tabel yang tidak normal. Di tahapan kedua, ya, tahapan kedua itu baru digabungkan atau dimasukkan semua datanya. Tahapan ketiga baru dikelompokkan ke beberapa tabel. Nah, tahapan bentuk normal ketiga itu baru dilakukan relasinya. Ya, seperti itu. Kalau untuk normalisasi tabelnya. Nah, ada 3 referensi di sini saya sudah berikan juga. Di sini. Nah, jadi di sini ada juga contoh, ya. Di sini ada contoh struk pembelanjaan. Jadi ada bentuk normalnya dulu, kalian bentuk unnormalized-nya, ya, artinya bentuk tidak normalnya itu seperti ini. Ya, jadi masukkan semua, gabungkan semua, ya, buat satu tabel saja secara keseluruhan. Nah, kemudian di tabel normal ke-1 itu kalian masukkan datanya, jadi input datanya. Bahwasanya di struk itu ada barang atau barang belanjaan itu, masukkan semua datanya di sini. Nah, masukkan semua datanya. Nah, nanti di bentuk normal kedua baru kalian pecah tabelnya. Ya, jadi ingat sesuai dengan ketentuan pada materi normalisasi. Kalian pecah berdasarkan ketentuannya. Ya, jadi jangan pecah kalau tidak berdasarkan jenis tabelnya. Contoh, ini ada tabel pembelian, tabel nota, dan tabel barang. Nah, itu nanti masing-masing kalian sesuaikan dengan jenis struknya kalian. Ya, jadi kalian saja yang beri penamaan pada nama tabelnya dan penamaan pada nama database-nya. Kalian saja yang buat. Nah, adapun bentuk normal ketiga dipecah menjadi 4 tabel. Jadi yang sebelumnya menjadi 3 tabel, di sini normal kedua itu sekarang menjadi 4 tabel. Ini dalam bentuk normalnya, ya, istilahnya base code-nya atau BCNF-nya itu sudah sampai normal ketiga. Nah, kenapa juga saya cuma rekomendasikan sampai di sini, ya, sampai normal 3 atau batas 3 normal form itu karena pada umumnya ya dia menggunakan sampai 3 saja, ya. Jadi cukup menggunakan sampai 3 tahapan normalisasi. Adapun nanti keempat, kelima nanti pada implementasi yang lain. Nah, setelah kalian membuat tahapan normalisasi, kemudian kalian buat entity relationship diagramnya. Yang mana dimaksud entity relation diagram, ya, kalian bisa buka materi yang sebelumnya, ya, pernah kalian buat di sini. Nah, jadi ini relasi hubungan dalam bentuk IRD atau entity relationship diagram, ya. Jadi kalian buat di sini contoh mahasiswa mengikuti mata kuliah, ya. Kemudian menentukan bahwasanya satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, seperti itu. Dibuat tabel IRD-nya. Dibuat diagram, ya. Diagram karena ini dalam bentuk diagram IRD. Itu untuk bagian B. Nah, kemudian untuk bagian C-nya, relasi tabel, berisi tabel-tabel yang saling berrelasi antara tabel satu dengan tabel lainnya. Tentukan primary key dan foreign key-nya. Nah, relasi tabel yang saya maksud di sini seperti ini. Ya. Relasi tabel ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah buat tahapan normalisasinya, nah, tahapan yang ketiga itu kalian koneksikan atau relasikan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, ya, dengan mengacu pada primary key dan foreign key. Seperti pada kode barang ini, ya, di tabel barang ini, ya, di tabel barang di kode barangnya ini dia bersifat primary key. Nah, kemudian di tabel bayar ada juga kode barang. Tapi kode barang di sini bukan lagi bersifat primary key, tapi dia bersifat foreign key-nya. Nah, yang saya maksud relasi tabelnya seperti ini. Kalian tentukan yang mana sebagai primary key, yang mana sebagai foreign key-nya. Nah, selanjutnya
Bagian D, implementasi ke database MySQL. Nah, implementasinya itu ya kalian buat database-nya ya. Jadi kalau sudah dikelompokkan seperti ini relasinya, kalian buat relasinya seperti ini. Nah, jadi buat sebuah database, kemudian buat tabel sesuai dengan hasil dari normalisasinya. Ada tabel, misalnya ini ada tabel toko, tabel barang, ya. Jadi kalian input juga, ya. Misalnya tabel toko, apa nama tokonya, tabel barang, jenis barang apa saja yang kalian buat. Ada kalau misalnya ada nama kasirnya, maka inputkan juga nama kasir dan tabel bayar. Nah, di sini istilahnya biasa tabel transaksinya. Nah, kalau ada yang saling berelasi, maka gunakan juga perintah untuk relationship-nya ya, seperti pada modul yang sudah saya berikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu gunakan untuk yang menggunakan relasi. Nah, jadi kalau mengenai masalah struknya ya, mengenai masalah struk belanja itu terserah kalian yang menentukan. Jadi untuk datanya semakin banyak data semakin bagus ya. Jadi saya tidak menentukan untuk jumlah datanya ya. Saya tidak menentukan untuk jumlah datanya. Yang saya tekankan di sini bahwa semakin banyak datanya semakin bagus ya. Jadi untuk menambah juga nilai poinnya, untuk menambah nilai poin di tugas akhir ini, saya lihat juga dari segi bagaimana cara kalian menentukan sebuah database, membuat suatu tahapan-tahapan normalisasi pada database, bagaimana kalian merancang, bagaimana kalian mengimplementasikan ke dalam MySQL, itu semua yang saya lihat. Dan untuk datanya sendiri saya tidak membatasi, terserah pada kalian. Jadi kalau kalian beli barang ada satu, ya masukkan saja satu untuk barangnya. Tapi semakin banyak barang semakin bagus ya. Jadi usahakan barangnya minimal 5 ya, maksimal itu terserah kalian. Jadi saya jelaskan lagi bahwasanya semakin banyak datanya semakin bagus, karena artinya itu lebih real untuk dilakukan untuk pembuatan database-nya. Ya, jangan juga satu, karena itu biasa tidak menggambarkan untuk database yang efisien kalau datanya cuma satu. Jadi usahakan banyak data yang di dalam struk itu. Jadi itu juga mengacu pada pembuatan implementasi database MySQL-nya. Nah, kemudian yang paling lampiran E, ya pada bagian E ini itu melampirkan nota struk belanjanya kalian dan melampirkan kartu UAS-nya. Dan ini ya, kartu UAS, jangan lupa ini kartu UAS-nya kalian lampirkan pada laporan tugas akhir kalian yang kalian buat ini. Nah, jadi untuk yang belum mendapatkan kartu UAS, silahkan secepatnya melapor ke Prodi, karena informasi dari program studi kalian juga bahwasanya tetap mengikutkan final bagi yang ada atau tidak ada kartu UAS-nya, tapi pada saat penginputan nilai itu yang belum mendapatkan kartu UAS maka ditunda dulu untuk penginputan nilainya. Ya, makanya untuk meminimalisir waktu dalam penginputan nilai, maka secepatnya kalian mengurus kartu UAS-nya masing-masing dan lampirkan nanti untuk di laporannya. Oke, seperti itu untuk tugasnya. Adapun pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ditanyakan ke saya. Jadi ingat selalu mengacu pada jadwalnya. Batas akhir itu sampai 27 Januari 2021. Nah, kemudian saya lampirkan juga di sini referensi. Ya, ini referensi yang kalian bisa lihat dalam bentuk normalisasi. Ya, silakan dibaca referensinya, bisa mengacu pada di sini. Tapi saya tekankan juga bahwasanya nota atau struk belanja jangan kalian mengambil pada internet. Ya, jadi silakan masing-masing lakukan transaksi di mana saja, baik di toko atau di mana. Bukan biasanya banyak ya, biasa yang menggunakan nota. Jadi jangan lakukan transaksi yang tidak menggunakan nota, karena kita mengacu pada sebuah struk atau nota pembelanjaan yang kemudian itu dicoba untuk analisis database-nya. Nah, kita mengacu pada struk pembelanjaan itu. Jadi kalau ada yang mengambil data atau ada yang mengambil suatu struk dari internet, saya anggap gagal ya, saya anggap tidak diterima. Jadi
itu artinya sama untuk mengerjakan ulang tugas akhirnya. Kalau memang nanti masih ada waktu, kalau tidak ada, ya nantilah nilai yang menentukan berapa nilai yang akan kalian dapatkan. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan kepada saya. Saya rasa itu saja penjelasan untuk tugas akhirnya. Demikian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.